Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Nah, mari saya ajak saudara untuk melihat ke dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 27. Bagaimana satu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kitab surat Ibrani ini untuk kita belajar, sehingga di tengah-tengah kehidupan kita yang mengalami masa-masa sulit ini, kita tetap eksis, kita tetap akan mendapat jawaban demi jawaban dari setiap janji Tuhan. Ibrani 11 mulai ayat yang ke-23 sampai 27, demikian sabda Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini dipenuhi dengan realitas atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Krisis itu yang sedang terjadi dan kita alami bersama-sama dan dinyatakan sebagai bencana nasional oleh bangsa kita. Bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia pun menghadapi hal yang sulit ini. Tapi saudara, itu semua adalah bagian dari realitas atau kenyataan-kenyataan yang harus kita alami dalam hidup ini. Nah, karena krisis yang ada, masalah yang ada, kesulitan yang ada, tantangan yang ada, akan terus ada dengan satu tujuan ilahi, yaitu agar setiap pergumulan yang kita hadapi ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan keluar sebagai pemenang. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mengatasi, mengalahkan krisis itu. Tujuannya adalah menjadikan kita makin menjadi manusia rohani yang berkembang, dewasa seperti Kristus. Mari kita melihat tujuan ilahi yang indah ini, saudara. Seperti apa yang telah dilihat Musa di waktu yang lalu. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak terlena dengan harta di Mesir yang begitu besar dan luar biasa. Dia tidak terlena dengan kenyamanan fasilitas yang dia miliki masa itu. Ada literatur yang menyebutkan, ya memang secara dalam Alkitab dia dikatakan anak putri Firaun, anak angkat. Jadi dia bisa dikatakan dia adalah cucu raja, saudara. Tapi juga literatur ada yang menyebutkan dia bahkan setelah besar diangkat menjadi jenderal. Jadi orang yang ternama. Dan ada juga artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan di Mesir yang menggoreskan nama Moses dalam jajaran orang-orang besar di Mesir pada zaman itu, saudara. Nah, kekasih Tuhan, tapi Musa dengan berbagai macam masalah yang dialami, tantangan dan apa yang dia hadapi, justru dia melihat mengarahkan kepada iman, kepada Allah yang dia percayai, yang secara realitas kenyataan tidak kelihatan. Tapi itu yang membawa hidupnya keluar dari krisis demi krisis, masalah demi masalah dalam hidupnya. Dan Musa keluar sebagai pemimpin yang berkemenangan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir yang disebut tanah perbudakan, tanah yang mengekang,
tanah yang tidak memberikan kemerdekaan. Tapi Musa karena anugerah Tuhan membawa pertolongan Tuhan kepada bangsa ini, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan ditolong oleh Tuhan masa demi masa dalam hidup mereka. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Musa. Bagaimana Tuhan membawa hidupnya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak terhentikan. Nah, mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Bagaimana di tengah-tengah krisis ini kita boleh memaknai krisis, ya saudara. Sehingga di masa-masa yang semua berjalan seolah-olah serba lambat, serba sulit, ya, serba keadaan-keadaan sulit diprediksi, sulit ditentukan, ya. Bahkan kita terus bergumul untuk bangsa kita, ya. Akan ada rencana-rencana besar yang dilahirkan oleh pemerintah bangsa kita. Namun ini tetap masa-masa yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Namun kita percaya oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan akan tolong bangsa kita. Dan setiap anak-anaknya yang setia memegang iman dan janjinya, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dari setiap pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Nah, Musa, saudara, di tengah-tengah kesulitan krisis yang dia alami, dia bersandar kepada Kristus. Bersandar sepenuhnya kepada Kristus, kepada Allah. Ibrani 11, saudara, dikatakan bagaimana di ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa menganggap semua penghinaan, semua hal yang dia putuskan, sekalipun bagi manusia itu adalah hal bodoh, saudara. Jelas, saudara. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, dia memutuskan untuk membela orang Israel. Artinya dia memutuskan untuk memihak kepada bangsa Israel daripada bangsa Mesir yang telah membesarkan dia, membesarkan namanya, membesarkan hidupnya. Itu artinya satu hal yang bertolak belakang dengan kenyamanan yang ada di dunia ini. Dia bisa tidak menerima penghinaan, dia terus menerima penghargaan, dipuji-puji, naik level kelihatannya dalam hidupnya di Mesir, saudara. Tapi mari kita lihat, Musa melihat dengan mata iman yang tidak kelihatan. Dia lebih memilih untuk menentang Firaun pada waktu itu. Dia memilih untuk membela bangsa itu karena dia melihat bahwa ada rencana Tuhan yang besar, saudara, atas bangsa itu. Saudara, kalau kita melihat di sisi Musa dengan membaca teks ini, semuanya kelihatan serba mudah karena sudah terjadi, saudara. Kalau kita ada di titik yang dialami Musa, mari kita berdiri di area kita masing-masing dan berdiri dengan masalah dan pergumulan yang Tuhan hadapkan dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Musa melihat dengan iman. Mari kita melihat dengan iman, saudara. Tidak ada satupun yang tidak sanggup Tuhan selesaikan dari semua masalah dan pergumulan kita. Tuhan sanggup sekalipun hari ini mustahil bagi kita. Nah, saya melihat di dalam pelayanan-pelayanan hari-hari ini, saudara, ada banyak hal yang sulit. Yang sulit bukan berasal dari saya bersama dengan Tuhan. Yang sulit berasal dari orang-orang yang kami sebagai hamba Tuhan harus layani, kadang sulit. Apalagi dalam masalah keluarga, melibatkan suami dan istri, dua pikiran yang berbeda. Belum lagi melibatkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, melibatkan orang-orang yang di dalamnya mungkin ada konflik yang harus diselesaikan. Kalau dianggap itu mudah-mudah, tetapi benih-benih dari hal-hal yang tidak terselesaikan dalam diri manusia akan menimbulkan yang namanya krisis identity atau krisis identitas diri, saudara. Musa juga mengalami krisis identitas diri. Dia terlahir memang sebagai anak orang Yahudi, Ibrani. Dia terlahir dari orang-orang dari keturunan Lewi, saudara. Dia terlahir dari orang-orang Israel. Tapi dia mulai sejak dipindahkan, diangkat menjadi anak putri Firaun, dia mulai sadar dirinya berkebangsaan Mesir.
Identitas yang mulai berubah ini mengubah dirinya, mengubah budayanya, mengubah habitnya, mengubah kebiasaan-kebiasaannya. Sehingga saudara, waktu dia akan kembali ketika dia dipanggil Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel, itu satu hal yang sulit. Nah, bayangkan kita ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga mari kita lihat, biar izinkan Tuhan hari ini memulihkan krisis demi krisis yang ada di dalam diri kita, di dalam identitas kita. Sehingga kita merelakan saudara bagian-bagian yang disebut dengan ego, yang kita pertahankan, kita relakan Tuhan proses, kita relakan Tuhan bentuk. Karena kita apa? Karena kita mengarahkan kepada seperti Musa arahkan, yaitu upah, saudara. Saudara, kata upah ini diterjemahkan oleh bahasa Inggris dengan reward dan juga kompensasi, saudara. Tapi kata upah ini, saudara, memiliki pengertian, artinya adalah sebuah keuntungan atau manfaat yang begitu besar, saudara, di masa yang akan datang ketika kita masuk ke dalam rencana ilahi Tuhan. Maka mari kita bersandar kepada Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Hal yang jauh lebih berharga adalah ketika kita menerima yang namanya mahkota keselamatan. Maka mari kita mengingat kembali bagaimana awal-awal kita dipulihkan Tuhan, menerima kasih itu, sehingga makin kita bersandar kepada Kristus. Mari kita melihat ke dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Satu firman Tuhan yang indah, yang menggetarkan kita. Saudara, firman Tuhan itu mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam pengilhaman Roh Kudus bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Anak-anak Tuhan, gerejanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Inilah kekuatan Injil itu, saudara. Kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang memimpin kehidupan, saudara. Karena kalau kita mau menjadi orang benar, Alkitab jelas menuliskan bahwa orang benar itu dituntun atau dipimpin oleh iman atau oleh keyakinan. Kita punya keyakinan yang teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang menyelamatkan. Maka mari kita makin bersandar kepada Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Injil itu sendiri yang menjadi kekuatan kebenaran Allah. Sehingga makin hari kita boleh dialiri oleh kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, kembali saudara, kata upah tadi, keuntungan atau manfaat. Sebuah upah atau reward atau manfaat atau keuntungan tidak akan pernah bisa kita dapatkan, kita raih atau kita capai kalau kita tidak mau mengerjakannya. Kalau kita tidak mau mengusahakan dan meraihnya. Tapi saudara, waktu kita meraihnya, kadang kita lemah. Kadang kita tidak punya kekuatan. Kadang kita menyerah di tengah jalan. Butuh sebuah kekuatan dan kepastian untuk kita pegang setiap hari. Nah, apa yang harus kita pegang? Injil, saudara, kekuatan Allah. Kita pegang firman Tuhan untuk kita bisa makin bersandar kepada Kristus. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah itu sendiri. Maka mari kita arahkan kepada upah, saudara. Kepada upah. Bagaimana upah itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alkitab katakan orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang makarios. Kalau kita mau berbahagia,
Kalau mau kita beruntung, kalau kita mau mengalami janji demi janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita bersandar kepada Kristus, bersandar kepada firman, bersandar kepada Injil yang menjadi kekuatan Allah. Izinkan Tuhan memulihkan identitas kita. Ketika kita membaca firman Tuhan mungkin membosankan hari demi hari. Kita kadang gak mengerti, saudara, sebagai umat yang awam. Kita gak ngerti, tapi baca, saudara. Punyailah komitmen untuk terus baca firman. Karena tanpa kita sadari, ayat-ayat yang kita baca akan menjadi kekuatan bagi pikiran dan hati kita. Nanti kalau kita sudah beberapa tahun kemudian, waktu kemudian di sana, setelah kita terbiasa membaca dan melakukan firman, kita akan mengerti manfaat demi manfaat yang begitu indah mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, mari kita bersandar kepada Kristus. Ada hal yang sulit, mari kita mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan dengan cara kita bergumul, berdoa, membaca firman terus dan terus menerus, sehingga kita akan dikuatkan oleh setiap janji firman Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar berita, boleh. Kalau kita mendengar informasi dari orang-orang terdekat kita, boleh, saudara. Tapi firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Seperti kata yang dikatakan oleh surat Ibrani tentang Musa. Bagaimana ia bersandar kepada yang tidak kelihatan. Firman Tuhan ini ketika kita baca seolah-olah tidak kelihatan karena belum terjadi. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah firman yang akan digenapi Tuhan tepat pada waktunya. Maka hari demi hari ini saya dorong, mari kita perkatakan firman. Kita perkatakan firman, motivasi hidup kita dengan firman. Jangan banyak mendengar hal-hal yang negatif. Mendengar berita boleh, info boleh, tetapi lebih selektif dengan informasi-informasi dari berbagai media. Tetapi firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu teruji di segala zaman. Dia sudah terverifikasi, sudah terfilter dengan sempurna. Maka mari kita, saudara, mari bergumul dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan terjemahan yang lain diterjemahkan dengan kata bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Perkara ini artinya adalah semua hal yang muncul di waktu apapun, kapanpun, yang seperti apapun, masalah yang bagaimanapun, pergumulan yang kayak apapun, di waktu apapun, dapat aku tanggung, dapat aku selesaikan di dalam Tuhan yang menyertai dan menolong aku. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, bagaimana hidupnya didera, dianiaya, dia ditolong Tuhan, berbagai macam penderitaan dia alami. Ketika ia memiliki satu tujuan, yaitu memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, malah justru hal yang sulit. Waktu dia mau melakukan kehendak Tuhan, bukan justru dipermudah oleh Tuhan. Justru banyak hal yang sulit yang harus dia alami. Tetapi dia berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena tidak ada kekuatan satupun selain dari Injil yang menyelamatkan kehidupan manusia. Maka Rasul Paulus dengan berbagai masalah yang dia alami, sekalipun dia berkomitmen mau melakukan kehendak Tuhan, sekalipun komitmen itu harus diperhadapkan dengan yang namanya penganiayaan, penghinaan, hujatan, deraan, siksaan, bahkan kematian, dia tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia pribadi yang setia untuk mendukung kita. Pribadi yang setia untuk terus menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mari kita yang namanya boleh mengerti yang namanya rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.
rencana yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, waktu seorang dilahirkan ya, waktu kita dilahirkan oleh ibu atau orang tua kita, kemudian kita menjadi bayi. Ada rencana yang harus dikerjakan oleh si bayi itu, yaitu dia belajar untuk yang namanya mempertahankan hidup dengan minum air susu ibunya. Dia belajar untuk berkata-kata. Dia kemudian belajar hal-hal yang sederhana untuk dirinya. Ketika besar, usianya mulai menginjak balita atau bahkan anak-anak, dia harus bersekolah. Yang awalnya dia hanya beradaptasi, belajar atau yang namanya memahami rencana bersama dengan ayah, ibu dan keluarganya yang terdekat. Kemudian dia harus keluar dari rumah bersekolah, memahami rencana yang lebih besar lagi untuk dia memahami rencana yang lebih besar lagi agar kapasitasnya diperluas. Sehingga dia harus keluar dari rumah, ya harus bangun pagi dulu saudara untuk sekolah. Dan mulai sekolah, mulai dipaksa, diajari oleh orang yang tidak dia kenal, yaitu guru-gurunya. Memahami persepsi yang tidak mudah, memahami hal-hal yang sulit yang bahkan ia sendiri tidak mau untuk belajar. Tapi anak-anak yang ada di dalam dunia pendidikan harus terus belajar agar grade dan levelnya makin naik. Hingga akhirnya ia dibawa setelah menyelesaikan sekolah, studi, kemudian dia mulai bekerja. Ada rencana yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi dijalani. Sehingga hal-hal apa saja yang akan bisa dipercayakan oleh orang ini, oleh kita lewat tanggung jawab yang lebih besar. Jadi waktu kita mendengar ada rencana Tuhan yang lebih besar di masa depan, itu jelas benar saudara. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia kita akan berkembang dan di bawah Tuhan meraih masa yang jauh indah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Maka mari kita mengarahkan kepada rencana Tuhan yang besar. Musa saudara, kalau kita belajar saudara dari Keluaran 2 ayat 11-12, bagaimana Musa dibawa kepada situasi yang sulit dalam hidupnya. Ketika rencana Tuhan yang besar sudah terjadi dalam hidupnya, yaitu dia sudah mulai dewasa sebagai anak putri Firaun, ya. Tapi dia dihadapkan Tuhan untuk menghadapi rencananya, untuk mengalami rencana-rencana yang besar. Maka Tuhan sediakan yang namanya tantangan, Tuhan sediakan yang namanya masalah, Tuhan sediakan yang namanya krisis dan kesulitan lewat keadaan yang terjadi, ya. Lewat keadaan saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuannya untuk membentuk. Maka mari kita pahami rencana Tuhan yang besar, miliki visi yang besar, miliki semangat yang besar, yang menyala-nyala untuk mengerjakan rencana demi rencana Tuhan dalam hidup kita. Miliki planning demi planning yang besar, apa yang harus kita capai. Hidup ini kalau kita sudah capai beberapa hal dalam hidup kita, kemudian kita sudah diam, stagnan, kita akan sudah ada di dalam zona nyaman dan tidak ingin meraih hal-hal yang baru yang sebenarnya Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya saudaraku, saya melihat orang-orang yang sudah purna tugas, mereka orang-orang yang sudah sepuh, sudah menyelesaikan tugasnya secara pekerjaan. Sehingga sudah tidak ada lagi hal yang dikerjakan di dalam instansi atau pekerjaannya secara formal. Tetapi saya melihat bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah sepuh, tetapi mau mendorong dirinya untuk mengerjakan hal yang besar di luar pekerjaan formal. Hal yang besar yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, Musa melihat ada rencana Tuhan yang besar untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Sekalipun dia tahu kesulitannya banyak, orang-orang yang tidak mau diatur, sulit dikasih tahu, orang-orang yang tidak mau disiplin, orang-orang yang mau tidak taat, ini begitu merintangi panggilan hidupnya. Tapi dia memutuskan, karena dia tahu ada rencana Tuhan yang besar untuk membawa bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang besar, merdeka dan dipakai Tuhan luar biasa. Maka saudara, mari kita arahkan kepada rencananya yang besar. Miliki visi Tuhan, miliki hal-hal yang besar yang dari Tuhan. Yang terakhir saudara, mari kita mengerjakan semuanya itu dengan sikap tahan uji.
Ada sebuah lagu, ujian yang indah yang memberkati kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, tapi aku berserah di dalam kehendak-Nya. Saudara, ayat ini, lagu ini dikatakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari segala yang kita pikirkan. Dikatakan lagi, semua yang engkau lakukan tidak ada maksud yang jahat. Semua yang Tuhan kerjakan lewat hari-hari ini adalah baik, saudara. Adalah baik untuk kebaikan kita. Sekalipun kejahatan terjadi dirancang untuk hari ini menyulitkan kita, untuk yang namanya membuat kita bersedih, membuat kita penuh dengan tangis dan air mata. Namun percayalah, di balik semua itu Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Maka mari kita miliki mentalitas yang tahan uji. Ulangan 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saudara, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, orang yang tahan uji memutuskan tidak akan menyerah dengan keadaan yang merendahkan kita, merendahkan jabatan kita, merendahkan status sosial kita, merendahkan pelayanan kita, merendahkan harga diri kita, merendahkan apa saja yang ada dalam hidup kita. Semua dirancang Tuhan untuk mengeluarkan yang namanya kekuatan Tuhan, yang namanya tahan uji dalam hidup kita. Saudara, kalau saya merenungkan ini saya menangis, saudara. Karena saya menyadari betapa bobroknya hidup saya kalau bukan karena Tuhan. Tapi saudara, hari demi hari yang saya jalani, saya melihat anugerah Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang besar yang akan kita raih. Kan ada mahkota kehidupan. Maka mari kita menurut, menjadi penurut-penurut firman, penurut-penurut Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Karena hanya orang yang setia tahan uji yang akan sampai garis akhir, yang akan mengalahkan dunia dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi. Saudara, di padang gurun itu keluar dari hidup orang Israel bukanlah ucapan syukur ketika ada krisis dan masalah. Bukanlah rasa terima kasih kepada Tuhan dan Musa. Bukanlah sikap-sikap yang baik, ketaatan dan kedisiplinan. Tetapi yang keluar hari itu, saudara, sungutan, gerutuan, sikap tegar tengkuk, pemberontakan, sikap ingin kembali kepada masa lalu. Artinya itu adalah sikap-sikap yang mudah menyerah. Bukan sikap orang yang tahan uji. Di dalam masa krisis ini mengeluarkan dalam hidup kita yang namanya hal-hal yang buruk, sehingga di dalam hidup kita didapati karakter yang berkenan kepada Tuhan, karakter yang tahan uji, mentalitas Kristus, mentalitas yang tetelestai, saudara, sampai akhir tidak menyerah, tetapi strong, finish strong sampai akhir dalam kehidupan kita. Kita melihat Musa yang punya mentalitas ini, saudara. Bagaimana dia melewatkan krisis demi krisis, saudara. Orang Israel pontang-panting bingung, saudara, dilanda yang namanya ketika menghadapi tulah, menghadapi yang namanya 10 tulah, laut Tebrau yang ada di depan mereka. Musa tenang aja, saudara. Dia datang kepada Tuhan, angkat tangannya yang ada tongkat kecilnya di tangannya, laut Tebrau terbelah, mujizat terjadi. Musa tenang aja ketika kelaparan, kehausan di padang gurun, orang Israel teriak-teriak gak karuan, tapi Musa dengan tenang dia datang kepada Tuhan dan keluarlah air dari padang gurun, dari bukit batu, keluarlah makanan, ya mana turun dari surga. Saudara, ada banyak hal yang terjadi. Berbeda sekali sikap Musa dengan sikap bangsa ini. Karena Musa adalah yang pertama orang yang bersandar kepada Kristus dengan setia. Musa orang yang memahami rencana Tuhan. Dia merdeka total di hadapan Tuhan. Musa juga orang yang mau menjadi pribadi yang tahan uji. Mari kita lihat perbedaan ini. Sehingga apa yang dialami Musa dengan apa yang dialami sebagian besar dari bangsa itu
kita bisa memilih mana yang kita pilih. Sehingga nantinya saudara kita akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hari-hari yang sulit ini Tuhan ingin perjalanan hidup kita berhasil sebagai pemenang. Ada janji-janji Tuhan, ada upah reward demi reward untuk keuntungan kita. Reward yang di surga, yang hari ini kita terima, yang besok juga yang disediakan Tuhan. Besoknya lagi disediakan Tuhan. Dan kapanpun Tuhan itu menyediakan, karena Dia yang memelihara kita. Jangan lihat keadaan dan masalah, arahkan kepada firman-Nya, arahkan kepada janjinya yang membentuk kita, yang membuat kita menjadi orang yang kuat, teguh di tengah krisis ini. Tuhan ingin mengeluarkan sikap mental sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan di masa krisis, di masa yang sulit. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati lewat renungan firman Tuhan ini.